Halo Libra, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 27 hingga tanggal 2 Februari 2025. Seperti biasa, saya ingat bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang menurut kamu cocok, abaikan bila tidak cocok. Anggap ini sebagai reading for fun dan juga tidak menutup kemungkinan ya untuk bacaan ini bisa cocok untuk asmara kamu. Bisa jadi bolak-balik asmara, malah cocok ke karir. Boleh dicek untuk bacaan Lexi untuk kedua versinya. Oke, ada The Chariot, ada Three of Pentacles, The Tower, dan juga King of Wands. Ya, The Chariot. Ace of Swords untuk di bottom of the deck kamu, dan juga Seven of Pentacles. Seperti ada nih peringatan buat kamu, ini seperti pertanda akan situasi sesuatu hal yang dealing sama kamu yang menjadi perhatian kamu sekarang. Apa yang menjadi perhatian kamu sekarang? Itu tergantung kamu. Bisa jadi karir kamu, bisnis kamu, atau hubungan kamu dengan seseorang. Ada The Chariot. The Chariot ini public. Aktivitas publik. Bisa jadi kamu adalah konten kreator ya, di platform tertentu, atau ada perjalanan yang kudu harus kamu tuju. Ada target atau destinasi yang ingin kamu dapatkan. Ini The Chariot adalah simbol kereta kuda, dan untuk tradisional decknya ini ya, ada di sini penunggang seperti kesatria. Dia tuh nggak peduli keretanya itu mau hancur mau gimana, kudanya mau gimana, yang penting dia sampai di tujuannya. Gak peduli dia dengan keadaan apa yang dia korbankan, yang penting apa yang dia inginkan dia dapatkan. Nah, tapi di sini ada The Tower, artinya kudu harus berhati-hati dengan apa resiko yang mungkin bakalan didapatkan oleh tindakannya si Chariot ini. Ya, si Chariot ini bisa jadi ada energinya kamu. Kalau kamu dealing dengan suatu impian atau ada target yang ingin kamu dapatkan, mau nggak mau harus dapat, nggak peduli dengan apapun. Pokoknya harus dapat, mau seberapa pun aku harus bayar, harus dapat. Tapi ada di sini The Tower yang menunjukkan bahwa kudu harus sepertinya waspada, atau kamu harus review ulang lagi apa kira-kira resiko yang bakalan menjadi dampaknya kalau misalnya tidak sesuai dengan harapan, dan bisa nggak kamu terima risiko itu. Itu tuh yang menjadi pertanyaan di sini nanti untuk kedepannya gitu ya kan. Untuk Three of Pentacles ada bentuk kerjasama, kontribusi, cooperation, dan dibutuhkan keterlibatan satu sama lain. Memang benar-benar memberikan yang terbaik. Orang-orang di sekitar kamu berharap kamu berkontribusi, bukan lewat dana aja, tapi juga skill, informasi, atau pengetahuan. Demikian juga sebaliknya, kamu juga berharap orang-orang di sekitar kamu memberikan kontribusi yang setimpal. Ibarat kalau aku ngasih 50%, mereka juga ngasih 50% lah seenggaknya. Atau kalau aku gaji mereka dengan harga yang mahal, harusnya mereka memberikan kontribusi yang sesuai dengan harga yang aku berikan. Kalau misalnya kamu pemimpin ya, kamu atasan atau pemilik usaha tertentu. Oke, ada King of Wands. Iya, untuk King of Wands ini ada energi Sagittarius Leo. Bisa jadi ini adalah energinya kamu, walaupun ini posisinya untuk bacaan saya, ini energinya kamu, dan ini sesuatu atau seseorang yang dealing sama kamu. Ini sosok yang pemimpin, leader, dia udah banyak berhadapan, udah banyak pengalaman menerjang berbagai risiko yang dia hadapi, baik di dunia bisnis atau mungkin bersosialisasi ya, atau untuk menggapai kedudukan ini udah banyak dia melewati tantangan, dan dia nggak takut akan risiko-risiko atau tantangan yang dia hadapi, karena mungkin lebih dari
yang dialami orang lain udah pernah dia alami, bahkan kebangkrutan atau kerugian yang besar mungkin udah pernah dia alami sebelum-sebelumnya. Jadi ketika dia menghadapi suatu tantangan yang kayaknya ini bakalan besar risikonya gitu ya, dia kayaknya siap ini untuk energi King of Wands. Tapi kita nggak tahu ya untuk klarifikasinya nanti ke depan gimana. Saya lihat nanti di depan. Kita mulai dari The Chariot dulu. Untuk Libra, King of Wands ini juga adalah sosok yang diharapkan oleh orang-orang di sekitarnya menjadi pemimpin, menjadi contoh yang baik untuk orang-orang di sekitarnya, keluarga, atau mungkin untuk bawahan-bawahannya. Bisa jadi ini adalah seseorang yang dealing sama kamu, atasan kamu, atau pasangan kamu. Kamu mengharapkan si dia ini menjadi sosok yang pantas untuk dianggap sebagai pemimpin atau yang pantas untuk ditiru. Oke, untuk The Chariot, Libra. Ada Nine of Wands, ada Seven of Swords, dan juga The Death. Ada situasi ending of situation. Mungkin beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan perpisahan ini ya, perpisahan dengan seseorang, ada yang, entah kenapa saya ngerasa seperti ada yang meninggal. Bisa jadi relatif keluarga gitu ya. Dan untuk kata lain, The Chariot dan juga simbol The Death ini bisa jadi ada hubungan kerjasama yang berakhir. Hubungan partnership berakhir, kamu mungkin udah nggak bekerja di lingkungan pekerjaan tertentu lagi, kamu nggak menangani suatu proyek yang sama lagi, bisa jadi ya. Seven of Swords, Nine of Wands. Awalnya sepertinya ragu ya, ragu apakah bisa meninggalkan apa enggak. Bisa nggak mengakhiri hubungan ini apa enggak gitu. Awalnya ragu, berusaha mengantisipasi segala cara dilakukan, cara cerdik, cara licik supaya bisa mempertahankan hubungan kerjasama di sini, hubungan yang dijalin, atau bisa jadi mempertahankan keadaan. Tapi pada akhirnya ya berakhir juga gitu. Oke. Saya klarifikasi untuk Three of Pentacles. Three of Pentacles, Libra. Ada The Lovers, Two of Wands, dan juga Justice. Ya, ada semacam hubungan, tanggung jawab, koneksi antara kamu dengan bawahan kamu, dengan para pekerja kamu, dengan partner kerja, atau mungkin orang-orang sekitar kamu. Ini bukan, kalau kamu dealing dengan partner kerja ya, sepertinya hubungan yang terjalin di sana enggak sebatas partner kerja, dengan bawahan-bawahan juga seperti ada gitu. Saya lihat di sini kamu mungkin ada pemilik bisnis, tapi hubungan ini seperti udah saudara gitu ya, seperti saudara, sudah menyayangi mereka seperti keluarga. Ada Two of Wands. Tapi di satu sisi seperti ada, mungkin kamu dihadapkan di sini pada situasi atau ada masalah. Apa yang kamu harapkan dari hubungan kerja sama kamu dengan partner kamu di sini tidak sesuai dengan harapan. Dan ini membuat kamu mempertanyakan dedikasinya mereka. Sebenarnya kalian itu ikhlas gak sih kerja? Ikhlas nggak sih gabung di grup ini, di organisasi ini? Kalau kalian kerja itu ikhlas nggak sih? Pakai hati nggak sih, semacam itu ya? Mungkin di sini kamu questioning, kamu jadi meragukan keikhlasan hati mereka di dalam berbagi ilmu pengetahuan ataupun tenaga. Kamu seneng gitu dengan bisnis, usaha, dengan orang-orang yang udah ada di dalam ini, kamu senang, kamu ingin mempertahankan itu. Tapi di sisi lain seperti ada sesuatu hal yang menarik perhatian kamu. Ada justice, seperti ada yang berhubungan dengan hukum, badan hukum,
Ada sesuatu yang menarik perhatian kamu, bisa jadi politik ya. Kamu mungkin makin kesini makin tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan politik, dengan kedudukan. Kamu awalnya mungkin berbisnis, kamu lebih senang berbisnis gitu, tapi makin kesini kamu makin senang dengan dunia politik, atau kamu adalah pebisnis tapi di sisi lain kamu suka, kamu pengen melanjutkan pendidikan kamu atau pekerjaan kamu di bagian hukum atau pegawai negeri. Jadi terbagi-bagi mungkin perhatian kamu ya. Tapi di sini saya ngelihat ya, untuk beberapa di antara kamu, walaupun kamu punya pekerjaan yang fix, yang stabil di mungkin BUMN atau di kementerian, atau mungkin kamu sebagai PNS, ya kamu punya pekerjaan yang backgroundnya itu ada pendidikannya gitu ya kan. Tapi di sisi lain kamu sepertinya lebih tertarik di dunia bisnis. Mungkin kamu lebih suka dengan bisnis yang kamu kelola. Atau kalau kamu belum punya bisnis, kamu bakalan tertarik untuk beralih ke dunia bisnis. Semacam itu tuh, ada sesuatu yang menarik perhatian kamu ke bidang yang melibatkan passion, sesuatu hal yang kamu sukai. Bisa jadi kamu ingin membuka bisnis sendiri, atau kamu partnering dengan seseorang buka bisnis, atau kamu mungkin sebaliknya kamu pengen ke dunia hukum ya, yang berhubungan dengan jabatan politik misalnya. Beberapa di antara kamu juga mungkin ada yang dealing dengan masalah, tak kenapa saya ngerasa ini semacam masalah pernikahan tanggung jawab ya. Dan ini melibatkan orang ketiga seperti badan hukum gitu. Dan komunikasi antara kamu dengan pihak terkait, bisa jadi ini adalah hubungan kerjasama yang kamu jalin dengan seseorang melibatkan surat menyurat hukum. Jadi di atas materai gitu, semacam ada perjanjian gitu ya. Ada semacam kebimbangan nih di awal gitu. Senang disenang, cuman kayak ada kebimbangan, nggak ngerti kenapa ya. Oke, Tower. Untuk the towernya Libra. Oopsie. Six of Swords. Six of Swords. Ada moving on. Ada Six of Pentacles dan juga Nine of Pentacles. Ya, sepertinya juga ya, beberapa di antara kamu bakalan dealing dengan donasi, berdana, beramal. Ya, ini mau Imlek kan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Imlek buat teman-teman yang merayakan ya. Semoga berbahagia dan diberikan rezeki yang melimpah. Terkhusus buat kamu juga yang udah berbagi, semoga dapat balasan yang terbaik dari semesta. Six of Pentacles, ada semacam berdonasi, beramal, dan nggak ngerti kenapa ada di sini ada Chariot ya. Six of Swords, ini sesuatu yang bagus kan, berdonasi, beramal. Atau mungkin kamu nggak menyangka seseorang ada yang memberikan pertolongan buat kamu, ada yang memberikan bantuan, atau mungkin ada hadiah yang enggak kamu duga-duga. Jadi surprise ya. The Tower bisa menjadi simbol surprise, kejutan buat kamu. Untuk beberapa di antara kamu mungkin mendapatkan kejutan, nggak nyangka bisa dapat hadiah dari seseorang. Ya. Nine of Pentacles. Ada sesuatu yang bisa kamu nikmati di sini untuk diri kamu sendiri. Mungkin dari pemberian ini kamu bisa menikmati untuk kebahagiaan kamu. Tapi di sisi lain, seperti ada sesuatu hal yang membuat dia kurang bahagia. Melihat si tupai ini tertutup kepalanya. Ya, dia memikirkan keadaan si tupai yang gak bisa melihat dengan jelas. Sebenarnya dia bisa ngebantu dengan tangannya yang satu lagi ya kan. Kenapa dia gak bantu aja?
Kenapa dia hanya melihat aja gitu ya kan? Kalau ingin ngebantu ya bantu langsung, jangan lihat-lihat aja. Ya. Mungkin awalnya beberapa di antara kamu ada yang seperti ini ya. Awalnya kamu kasihan, kamu amati, tapi masa sih aku ngeliat-liat doang? Nah, dan pada akhirnya ada seperti gerakan kamu bertindak langsung ngebantu. Oke, untuk King of Wands. Untuk King of Wands-nya, ada Two of Swords, Ace of Swords, dan juga The String. Wow, ini agak-agak ini ya, agak-agak challenging. Ada Two of Swords, soalnya ada kebimbangan, keraguan, overthinking, pikiran yang terlalu tajam, terlalu detail, semuanya dibahas, terlalu melulu itu aja yang dibahas, sehingga kamu pikirkan semakin membuat kamu nggak yakin akan tindakan keputusan yang akan kamu lakukan. Atau bisa jadi ini diiring dengan rasa percaya diri ya. Awalnya kamu mungkin ada keinginan ini untuk menjalin kerjasama dengan seseorang, ngebangun bisnis bersama, tapi kurang yakin nanti gimana kalau misalnya dia ngelariin duit aku gitu ya kan. Nah ini memang harus ada nih orang ketiga, harus ada badan hukum yang terlibat di sana. Misalnya buka kontrak di atas materai, tanda tangani dengan persetujuan atau persyaratan tertentu gitu di bawah hukum kan. Nah ada di sana undang-undang yang melindungi, dan ini kudu harus memang diantisipasi sebaik mungkin supaya kedepannya kamu enggak terjebak ya. Karena di sini ada the tower untuk sesuatu hal yang melibatkan keuangan, partnership atau partnering membangun bisnis. Kamu misalnya melamar pekerjaan, kamu juga harus tahu apa job desk-nya kamu. Kontrak kerja, misalnya kalau ada kontrak kerja, lihat sampai berapa tahun, apa yang ditahan. Kalau misalnya kamu keluar sebelum kontrak habis, apa konsekuensinya, itu harus dipelajari sebelum kamu membuat keputusan mengiyakan gitu ya, supaya itu menghindarkan kamu dari hal-hal yang nggak baik seperti malapetaka gitu. Ya karena di sini ada the tower ya. Ya, saya ngelihat ada beberapa di antara kamu mungkin udah berakhir nih hubungan kerjasama dengan suatu perusahaan kamu keluar, dan di sini semacam ada pemberian. Ada seseorang yang memberi informasi atau dia memberikan kamu pekerjaan, tapi untuk pemberian ini juga kamu harus waspada ya. Kadang kan orang memberi sama kita, tapi di balik itu dia punya motif tertentu. Kalau kamu ngerasa ragu, kamu nggak yakin ini tulus orang apa enggak, kamu ada baiknya belajar dulu lah, diobservasi dulu ya kan. Pelajari dia bentuk kontraknya, pelajari job desk-nya apa, lingkungan kerjanya bagaimana, terus pelajari juga bidang yang lingkungan pekerjaan itu bergerak di bidang apa misalnya ya, itu harus pelajari. Dan juga kamu kudu kayaknya connect to your higher self, tanya hatimu dulu gitu. Kalau kamu belum yakin akan sesuatu, tanya hati kamu dulu ya, jangan buru-buru di dalam mengambil keputusan, karena di sini ada Two of Swords, Two of Wands, dan di sini muncul the Lovers. Artinya kamu harus tanya hati dulu. Kalau kamu nggak yakin, jangan terburu-buru ya, karena di sini ada apa ini ya, ada the Chariot, dan di sini ada the Tower. The Chariot ini kan dia cenderung impulsif, terburu-buru ya, apa yang dia inginkan pada saat itu dia pengen dapatkan itu segera gitu ya, jangan sampai seperti itu. Dan ada Ace of Swords ya, untuk kamu yang benar-benar ada the Lovers. Untuk the Lovers ini yang benar-benar memperhatikan segi kerugian dan juga peruntungan untuk bidang-bidang yang berhubungan dengan kamu yang kamu lagi dealing sekarang nih. Kalau kamu sadar akan hukum, kamu sadar akan ini ya, kamu mungkin mempelajari bidang itu. Nah, di sini kamu akan mendapatkan clear minded, bakalan tercerahkan.
Oke, aku tahu nih apa yang harus aku lakukan sekarang. Ya, oh, oke nggak apa-apa. Kita jalin kerjasama, tapi di bawah hukum ya. Ada perjanjian, gitu. Mungkin kamu akan mendapatkan pencerahan itu setelah kamu banyak nih belajar. Dan ada restraint, kamu akan memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai tantangan atau persoalan yang akan dihadapi ketika bentuk kerjasama ini terjalin. Ya, kalaupun misalnya ada nih seseorang yang mungkin membantu kamu atau berusaha bersikap baik sama kamu, mungkin ada motif-motif di dalam. Tapi kalau kamu senantiasa nih tenang, jangan terlalu terburu-buru mengasumsikan sesuatu. Misalnya menyimpulkan si dia itu baik, si dia ini gitu ya kan. Jangan terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan terhadap segala sesuatu. Kamu tenang, observasi, pelajari, kamu akan makin kesini makin clear minded, kamu akan makin jelas nih melihat situasi. Ini orang bisa dipercaya apa enggak? Ini lingkungan baik apa enggak? Ini bentuk kerjasama kami dengan aku dengan si dia ini bakalan ke depannya ini baik apa enggak? Ya, ada string. Menjadi sosok yang baik itu boleh ya kan? Tapi nggak dengan mudahnya dibodoh-bodohi gitu. Ya, aku baik-baik, tapi aku nggak bodoh gitu ya kan, sebenarnya seperti itu. Oke, ada Ace of Cups untuk the bottomnya dan juga Two of Pentacles. Ya, ini semacam kebimbangan juga di sini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau kamu bimbang di minggu ini untuk melakukan sesuatu, itu dicerna dulu, dipertimbangkan dulu ya, supaya tidak terjadi sesuatu hal yang nggak kamu sukai. Nah, overall endingnya sebenarnya bagus ya, cuman tantangannya lebih di awal aja nih. Bimbang-bimbang, selebihnya bagus ya, bimbang-bimbang takut ya, cuman ini aja tantangannya, selebihnya bagus. Oke, untuk spiritual guidance-nya kamu Libra, visualize abundance in all forms. God gave you such great spiritual power that everything you visualize eventually becomes reality. Hold a steady vision of that which is beautiful, helpful, positive, and filled with blessings, and that is what you will experience. Ya, visualisasikanlah hal-hal yang bersifat keberuntungan. Ya, kalau kamu bermimpi, berkeinginan pengen punya banyak rezeki, usaha kamu berjalan lancar, apa yang kamu impikan kamu dapatkan, maka itu divisualisasikan seolah-olah itu udah jadi milik kita sekarang, jadi milik kamu sekarang. Ya, kamu Tuhan memberikan kamu kekuatan spiritual yang luar biasa. Dimana kalau kamu memvisualisasikan apa yang kamu inginkan, itu bakalan menjadi real, terjadi di hidup kamu. Jadi itu selalu di keep, hold the steady vision of that which is beautiful. Selalulah berpegangan teguh pada visualisasi yang positif, yang bagus ya. Jangan memikirkan hal-hal yang negatif di sini nih. Manusia itu adalah apa yang dipikirkannya, kata old book, kata pepatah gitu ya kan. Apa yang dipikirkan itu yang akan terjadi. Jadi pikirkan hal-hal yang baik di sini, hal-hal yang indah, maka itu yang akan terjadi. Kesehatan, pikiran yang positif, kehidupan yang diberkahi, ya kan? And that is what you will experience. Dan itu yang akan kamu dapatkan. Ya, kamu pikirkan yang buruk-buruk, nanti jadi yang buruk semua terus ya kan? Sebaliknya, kamu pikirinnya yang baik, sehat, panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki, ya maka itu yang akan terjadi. Okay, deservingness. You are a beloved child of God, like everyone else, and you deserve to receive the support that will allow you to focus upon your divine life purpose. Even if you can't yet recognize your lovable qualities, trust that God and the angels can see how amazing you truly are. Kamu itu pantas, Libra. Dikatakan di sini nih, bahwa kamu adalah anaknya Tuhan, ya Allah, sama seperti yang lain, sama seperti itu tuh, yang sangat kaya, yang kaum bangsawan kita semua itu sama di mata Tuhan ya kan. And you deserve to receive the support. Kamu pantas untuk mendapatkan pertolongan
dukungan yang membantu kamu untuk fokus mendapatkan apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Even if you cannot recognize your lovable qualities, mungkin untuk sekarang ini ada beberapa di antara kamu belum bisa melihat kualitasnya kamu, ya, yang kamu miliki sebenarnya masih tersembunyi dia, skill, talenta kamu yang menjadi kualitas kamu itu masih harus digali-gali. Nah, tuh Swords ini menunjukkan bahwa memang kamu harus terus menggali itu. Semakin kamu gali dengan belajar, dengan mengupgrade ya, belajar untuk memvisualisasikan hal-hal yang positif di pikiran, di hati, untuk mental healing, untuk reprogramming mindset misalnya. Kalau kamu itu latih-latih terus ini, ya bakalan menjadi milik kamu. Yeah, trust that God and the angels can see how amazing you truly are. Miliki keyakinan pada Tuhan dan malaikat-malaikatnya bahwa kamu bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Oke. Mereka akan ngebantu kamu. Demikian untuk Libra, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya, tetap bersemangat, semoga berbahagia. Goodbye.